Oke teman-teman, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nuril anwar rasidil asrar wa tiryakil ajar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi athar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih, amma ba'd. Teman-teman semua yang amat sangat saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam rangka untuk terus menerus mendekatkan diri kita kepadanya melalui jalur ilmu. Alhamdulillah teman-teman semua, kita sehat-sehat semua, lancar-lancar semua, puasanya lancar-lancar semua. Ya, kita akan melanjutkan pengajian kita pada sore kemarin. Terkait apa? Terkait yang dinamakan dengan al-awarid. Ya, kita akan mereview sedikit. Nah, insya Allah nanti malam kita ngaji libur teman-teman ya. Soalnya saya mesti ngaji lagi ya, biar seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, selain saya ngajar, saya pun ngaji lagi. Biar apa? Biar tidak besar pasak daripada tiang ya, biar seimbang. Kalau hanya ngajar tapi nggak ngaji lagi, itu bahaya ya. Jadi harus seimbang. Jadi teman-teman, link boleh. Silakan Mas Bowo, silakan ya, silakan. Asal nanti didampingi sama Ki Holid. Ada nggak Ki Holid? Ya nggak apa-apa, bebas kok, bebas, santai aja ya, santai aja Mas Bowo. Ya kalau libur, nah silahkan tuh ya teman-teman diskusi, monggo silahkan. Saya senang kok sebenarnya, biar gairah intelektual, gairah spiritual tuh terus menerus hidup. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo teman-teman, kita gelorakan semangat spiritual dan semangat intelektual. Kalau dapat izin, dapat ridho tuh enak, teman-teman dapat futuhat nanti. Nah, awarid. Apa itu awarid? Awarid itu adalah hambatan ya. Teman-teman kemarin nggak sempat ditulis kan? Soalnya nggak ada. Hambatan. Nah, hambatan yang sering membuat kita putar arah dari tujuan perjalanan kita. Ini seorang hamba teman-teman. Nah, ini seorang hamba. Ya Allah. Ya. Nah, harusnya perjalanan dia tuh ke sini teman-teman nih. Tapi di sini dia ketemu apa? Ketemu warung. Nah, ini contoh warung nih. Di sini ada apa? Ada permen, ada mie, ada ini, ada itu gitu ya. Nah, lalu dia stay di sini teman-teman. Ya. Dia stay di sini. Tidak meneruskan perjalanan ke sini. Dia nyaman di sini. Nah, dia nyaman di tempat ini. Kok Mas Dwi ada foto-foto kayak gitunya, bagus tuh. Oh, beliau ini ya udah pelanggan gitu. Nah, betah di rest area. Kenapa? Penjaganya di sini cantik, adem, ada ini ada itu. Ya,
Ini yang dinamakan dengan al-awarid nih. Atau teman-teman ya, dia nggak dikasih ini sama Allah. Sedari awal nih seorang abdun ini ketika berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, motifnya adalah motif dunia. Ya, ini kan pernah dilaguin di lagu India. Dunia magic. Nah, dunia magic ya, dunia itu magic gitu. Ini motifnya adalah motif dunia. Nah, ketika dia berjalan ke sini dia berharap mendapatkan ini, teman-teman. Ternyata kok nggak dapat nih, malah jalannya semakin gini gitu loh, semakin gini terus tuh. Akhirnya karena dia nggak dapat dia putar arah lagi gitu ya. Akhirnya dia putar arah lagi. Jadi ada yang diuji oleh kesenangan, ada yang diuji oleh kehilangan. Tapi dua-duanya sama. Dua-duanya adalah ujian. Jadi bagi teman-teman semua, oke, baik mendapatkan ataupun kehilangan, itu dua-duanya adalah merupakan ujian. Banyak stadion kayak banyak banget ya, banyak banget. Nah, teman-teman, kalau teman-teman stuck di sini ya, biasanya teman-teman ya jadi apa? Di sini tuh biasa jadi orang-orang yang hedon di sini. Orang-orang yang hedon, melupakan perjalanan ke sini, stuck di sini. Pokoknya orang-orang hedon lah di sini. Panaga betul. Ada lagi yang putar arah tuh jadi apa? Biasa tukang hikmah ya, ahli hikmah kalau dalam bahasa Sunda tuh ya, atau dalam bahasa Jawa tuh ahli suwuk ya, ahli suwuk. Dia buka pelang akhirnya karena nggak menemukan apa yang dia harapkan. Dia balik lagi ke tempat awal perjalanan. Nah, tapi ketika dia sudah berjalan, dia sudah mendapatkan apa? Mendapatkan pengalaman-pengalaman dalam perjalanannya ya. Udah dapat dia wirid ini begini, dapat dia. Jadi ahli buka pelang. Akhirnya dapat duit juga gitu. Nah, biasanya halangan pertama ini dinamakan ya, yang kita bahas kemarin tuh. Ya, dinamakan dengan apa? Dengan masalah apa? Rizku. Ini masalah terbesar nih yang pertama nih. Rizku. Masalah rezeki. Dua-duanya tuh ini biasanya masalah rezeki gitu. Ya, teman-teman paham ya? Dua-duanya adalah masalah rezeki gitu. Ya, makanya kemarin kita bahas bahwa rezeki itu terbagi menjadi 4 kan. Ada rizqul madmun di sini nih. Rezeki yang sudah Allah jamin. Semua orang pasti mendapatkan rezeki ini gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ika yang telat berdiri di belakang ya. Yang telat berdiri di belakang dihukum. Enggak, bercanda. Bentar ya teman-teman. Wah, tutup video saya. Di setrap. Saya udah telat masuknya, ada yang lebih telat lagi. Nggak apa-apa tuh Ika bercanda ya. Rizki suruh hafalan. Oke, suruh hafalan aja ya. Hafalin nama-nama negara-negara non-blok. Oke, Supra X, monggo. Ya, itu rezeki yang pertama nih, rezeki madmunu. Rezeki yang memang sudah Allah jamin terhadap seluruh makhluk hidup tanpa terkecuali.
ada lagi rezeki yang kedua nih. Kedua adalah rizqul al-maksum. Ya, rizqul maksum, rizki yang Allah bagikan, yang Allah bagikan kepada seluruh makhluk hidup yang lain-lainnya. Nah, di sini mempunyai perbedaan-perbedaan antara seorang dengan orang yang lainnya, antara tumbuhan dengan tumbuhan yang lainnya gitu. Ini mempunyai perbedaan-perbedaan di sini. Jadi tidak semua orang ya mempunyai milik yang sama gitu. Ini kalau ini sama semua nih. Kalau ini sudah ada perbedaan. Kalau misalnya ini makanan, Allah kasih makanan, tapi ada yang makanan sandwich ya. Ada yang makanannya ubi goreng gitu. Nah, ada yang enak, ada yang kurang enak. Tapi ya itulah al-maksumu, itu rezeki yang memang Allah sudah bagikan gitu. Semua perempuan sama kan, tapi ada yang cantik, ada yang cantik banget lah gitu ya, ada yang ganteng banget gitu. Ya paham ya teman-teman ya. Semua orang dikasih jatah istri sama Allah misalnya, tapi ada yang cantik banget, ada yang cantik aja gitu ya, kan beda tuh. Nah, yang ketiga nih teman-teman, biar teman-teman memahami ya bahwa semua kehidupan kita itu sebenarnya udah di-cover oleh Allah, sudah diberikan bagiannya masing-masing. Yang ketiga teman-teman adalah rizqul mamluku. Apa itu rizqul mamluk? Rizki yang menjadi kepemilikan kita, tidak bisa dimiliki oleh orang lain ya. Rizki yang hanya bisa diakses oleh kita, tidak bisa diakses oleh orang lain. Nah, rizki yang begini teman-teman ya, rizki yang memang sudah menjadi bakat alamiah kita. Dari sini kita hidup sebenarnya, dari rizki mamluk itu. Keluarganya sama, tempat tumbuhnya sama, sekolahnya sama, kok hasil beda. Emang ini ada rizki mamluk, keunikan, khosois namanya itu, bakat ya, bakat alamiah. Ada teman-teman yang bakat alamiahnya itu ya nyanyi, dari situ teman-teman hidup. Ada yang bakat alamiahnya itu dagang, ya jualan apa aja laku ya. Bahkan ya batu diwarnain tuh laku sama dia gitu ya, saking berbakat dagangnya. Ada yang berbakat dalam pemikiran tuh, ada pemikiran tuh bagus, dari situ dia bisa hidup. Ada yang bakat karena tenaganya. Nah, dari sini namanya rizqul al-mamluku. Nah, ini sudah menjadi satu keidentikan dalam diri kita. Oke, nah yang terakhir nih ya, kita singkat aja. Soalnya kemarin nggak pakai papan tulis, kayaknya kurang afdol gitu. Nah, yang keempat adalah rizqul al-mau'udu, rizki yang Allah janjikan. Untuk siapa? Dengan syarat orang tersebut harus bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagi orang-orang yang bertakwa, artinya selaras antara zahir batinnya. Ada orang-orang yang sudah mencapai tingkat awareness, sadar. Nah, Allah kan kasih rezeki yang Allah janjikan ini dengan syarat takwa. Kamu takwa, ini aku kasih fasilitas-fasilitas. Artinya begini teman-teman ya, kalau kita ingin mendapatkan rizqul mau'ud, kita harus memperbaiki diri kita, memperbaiki kesadaran kita. Ya, ini Allah akan garansi. Artinya kita kerja kepada Allah, ya, kerja kepada Allah, menjadi abdullah, ya, menjadi hambanya Allah. Ya, kita menjadi abdi negara saja kan digaji, dikasih fasilitas kan.
rumah, mobil, dan lain sebagainya tuh. Abdi negara diomongin datang tuh. Ya kan, kita jadi abdi negara saja, jadi fasilitasi sama Allah dari mulai mobilnya, rumahnya, gajinya. Sama halnya ketika kita menjadi abdullah, menjadi hambanya Allah, kita akan mendapatkan fasilitas dari Allah, fasilitas secara fisik ataupun fasilitas non fisik. Ini akan di cover oleh Allah. Syaratnya satu, agar gitu, hanya ketika kita sudah mencapai level takwa. Apa sih takwa? Takwa itu adalah sadar akan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sadar dia hidup harus ngapain, dan sadar dia hidup setelah ini mau kemana. Artinya selalu berada dalam lingkup kesadaran. Nah, ini akan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Oke teman-teman, ya itu satu nih yang sering mengganggu perjalanan kita ketika kita berjalan dalam ranah spiritual adalah apa? Adalah masalah rizki. Oke, bukan rizki ridho ya. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua yang sering mengganggu perjalanan kita atau bahkan membuat kita pulang kembali ya, atau kita bahkan mendapatkan apa? Mendapatkan kenyataan kita pulang kembali. Ustaz, gimana cara kita mendapatkan siratal mustaqim? Dengan cara ilmu sebenarnya teman-teman. Nah, dengan cara ilmu. Oh, ini SS. Itu mochi itu orang Bogor ya, teh mochi. Ini laki-laki perempuan sih mochi teh. Ini monggo teman-teman. Kok ngaji sih Pak Ustadz untuk mendapatkan siratal mustaqim? Emang ngaji? Ini ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Dalam surat An-Nisa Allah menyebutkan siapa sih jalan yang lurus yang telah Allah berikan nikmat di dalamnya. Oh iya. Udah masuk grup ya? Ya paham. Siapa mereka yang telah mendapatkan nikmat? Dalam surat An-Nisa Allah menjelaskan alladzina an'amallahu minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Mereka adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para shalihin. Nah, lalu apa yang diwariskan oleh para nabi ini agar kita bisa mendapatkan ihdinas siratal mustaqim? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya apa? Para nabi itu mewariskan kepada ilmu. Jadi artinya gini, kalau teman-teman ingin mendapatkan siratal mustaqim, teman-teman harus mewarisi ilmunya. Apa yang diwarisi oleh nabi? Ya ilmu. Teman-teman harus ngaji gitu loh. Emang pengen dapat siratal mustaqim gimana? Pengennya gimana? Itu gambar rumah maksudnya apa Ustaz? Ini adalah sebuah tamsil ya, dari ketika kita berjalan kita akan dihadapkan oleh sesuatu yang kita inginkan. Berupa warung, ini bukan rumah, warung. Di sini ada es, di sini ada penjaganya, di sini ada itu dan ininya, membuat kita terhenti, tidak lagi meneruskan perjalanan kita kepada Allah. Oke, paham ya teman-teman? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ngaji doang. Emang ngaji gampang gitu. Nah, banyak kesalahpahaman teman-teman ketika mendengar ngaji. Itu ngaji Quran gitu maksudnya. Itu kan ngajinya yang dimaksud Ustaz. Ya ngaji ilmu. Ya ngaji ilmu. Ngaji terkait fikih, terkait akidah, terkait tasawuf. Ya ngaji ilmu ya. Bukan ngaji Quran. Kalau ngaji Quran tuh bukan ngaji namanya. Ya, bukan ngaji. Itu namanya adalah tilawah. Tilawah namanya tuh. Yang ngaji menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu.
Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Halangan yang kedua, teman-teman, selain masalah duit, masalah rezeki ini, nah, ini teman-teman insya Allah ya akan ya teman-teman semua nih ya, kalau ini itu kenapa nggak ngaji ya teman-teman nih, saya hapus ya. Oke, nah teman-teman, ini yang pertama ya, akan dihadapkan oleh masalah rezeki. Yang pertama nih, teman-teman udah kuat ya, udah kuat menghadapi realitas ini. Teman-teman terus berjalan ya dengan penuh dengan perjuangan, terus berjalan menuju Allah. Tapi pada satu waktu ya teman-teman akan dihadapi oleh apa nih? Ini yang pertama kan, yang kedua nih, al-akhtar. Apa itu al-akhtar? Al-akhtar adalah yang kita bahas di rumah Abah Tito, monkey mind. Di sana. Di rumah Uti, Udah kamu di rumah Uti. Aku di rumah Uti tadi. Oh, di rumah Oya. Makasih. Sama-sama. Ya, monkey mind. Apa yang dimaksud dengan monkey mind? Monkey mind adalah sebuah ilusi yang ditanamkan dalam pikiran kita. Kita merasa sudah sampai kepada Allah, ataupun kita merasa tidak akan pernah sampai kepada Allah. Paham ya? Ilusi yang dibuat oleh pikiran kita sendiri. Kita merasa sudah sampai, akhirnya kita stay, ataupun kita tidak pernah akan sampai kepada Allah. Akhirnya apa? Balik arah lagi. Kalau begitu ngapain saya berjalan, ya udah baik lagi aja dah gitu. Namanya al-akhtar. Nah, al-akhtar ini teman-teman semua ya, ini penting nih, pelajaran penting. Selalu berkaitan dengan apa? Dengan sesuatu yang ada di masa depan, sesuatu yang ada di masa lalu. Ya. Sesuatu yang ada di masa depan ataupun sesuatu yang ada di mana? Aku ini jadi ini. Nah, kelihatan nggak sih? Sesuatu yang di masa depan ataupun masa lalu. Dia selalu ke depan berpikirnya ataupun selalu ke belakang. Nah, ketika teman-teman memikirkan masa depan, inilah yang dinamakan dengan al-hammu ya, al-hammu. Kita sering baca kan, qul ya azim antal azim qad hammana hamun azim. Nah, apa yang dimaksud dengan hamun azim? Kita ini sudah terkena penyakit yang selalu mengintai diri kita setiap saat. Apa itu? Kecemasan. Ya, kecemasan. Enggak, al-awarid itu semuanya. Jadi al-awarid itu yang pertama berupa rezeki ini.
Ini al-awarid masuknya nih. Ini juga masuk kepada kategori al-awarid. Ya. Jadi kan ada berapa tuh? Bentar ya. Nanti ada 4 kalau nggak salah. Awarid itu ada 4. Kalau nggak salah ada 4. Ya, ada 4. Jadi masih al-awarid juga ini. Nah, kalau masa depan ini dinamakan dengan al-hammu. Apa yang dinamakan dengan al-hammu? Cemas. Cemas. Nah, kalau masa lalu teman-teman ini dinamakan dengan al-khuznu. Al-khuznu. Apa itu dinamakan al-khuznu? Al-khuznu dinamakan dengan kesedihan. Ya, dinamakan dengan kesedihan. Sedih melihat masa lalu kita begini dan begitu. Sedih terkait dengan masa kanak-kanak kita. Sedih melihat orang tua begitu. Sedih melihat kita pernah melakukan ini dan itu. Akhirnya teman-teman mendapatkan satu kenyataan, merasakan tidak akan pernah sampai kepada Allah. Karena saya pernah begini, pernah begitu. Saya nggak pantas untuk sampai kepada Allah. Udahlah, saya biasa aja jadi orang biasa, jadi mustamin aja lah, pendengar aja, nggak mau jadi pelaku. Saya mah apa atuh kalau dalam bahasa Sunda. Apakah itu bagus? Itu sesuatu yang amat sangat berbahaya teman-teman ya. Nah, itu yang dinamakan dengan al-akhtar, selalu berkaitan masa depan, masa lalu. Di masa lalu, nah ini yang paling sering mengganggu perjalanan kita. Ya, inner child tuh di sini. Di sini nanti banyak ragamnya, ada inner child. Ada lagi tentang keluarga, parenting di sini. Tentang diri kita yang pernah melakukan ini dan itu, tentang masa lalu kita nih di sini semua. Trauma, merasa bodoh, merasa tidak berharga, inferior, akhirnya menimbulkan sifat pesimistis di sini. Ternyata ini semua lahir dari apa? Monkey mind ini tadi. Nah, ada ruang tengah. Apa itu ruang tengah? Ini dinamakan dengan masa sekarang. Nah, masa sekarang ini teman-teman tidak terikat dengan masa depan, tidak terikat oleh masa lalu. Dia hanya berpijak untuk saat ini. Ya, dia hanya berpijak saat ini. Nah, teman-teman, ketika teman-teman berpijak pada saat ini, al-akhtar ini copot. Ya, al-akhtar ini copot. Yang ada apa? Kalau al-akhtar ini nggak ada, ya, kalau al-akhtar ini nggak ada siapa? Kalau al-akhtar ini nggak ada, jadi apa? Jadi dinamakan dengan kesadaran. Kesadaran tuh di sini nih. Ya, kesadaran. Kesadaran. Nah, itu tulisannya gimana sih? Nah, kesadaran. Ya, di sini teman-teman tuh, maaf ya. Nah, di sini. Nah, present moment. Ya, present moment tuh di sini. Ketika teman-teman tidak terikat di masa depan, tidak terikat di masa lalu, hadir sepenuhnya pada saat ini, gitu ya. Tapi teman-teman, ya tidak semudah itu Perguso. Ya, tidak semudah itu Perguso. Kenapa? Ada ilmunya untuk menghadirkan di saat ini, gitu. Teman-teman harus melepas ikatan ini, ya, ikatan kesedihan, ikatan yang membuat teman-teman tidak merasa utuh, tidak merasa bangga, tidak merasa bahagia. Simpulnya harus dicopot. Tentang masa lalu kita, tentang kita begini dan begitu, harus dicopot. Nanti kita akan berbicara tentang apa? Makom tobat secara kesadaran. Untuk mencopot, teman-teman mempunyai luka di masa lalu. Luka di masa lalu harus dicopot. Haura itu udah dijelasin, ada di surat surat An-Nisa.
wa may yuti'illaha wa rasula, barang siapa yang ikut aturan Allah kepada aturan Rasulnya, ma'alladzina an'amallahu minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassalihin, para nabi, para orang syahid, orang soleh, para siddiqin, para orang soleh. Udah ada dalam Quran itu. Nah sekarang kita ngaji ini dulu Tehaura ya. Oke teman-teman, paham ya? Siap, kita lanjutin lagi teman-teman. Nah ketika teman-teman sudah di sini, nah nanti kita akan berbicara tentang apa? Mencopot simpul ikatan masa lalu. Dengan cara apa? Contoh begini ya. Saya pertama akan storytelling tentang orang-orang yang terlihat hebat tapi dia mempunyai luka masa lalu yang luar biasa. Agar teman-teman menyadari bahwa tidak ada satupun di alam dunia ini yang tidak mempunyai luka di masa lalu. Teman-teman ada yang kenal dengan Buya Hamka? Pasti semua kenal dong. Beliau adalah ulama hebat yang dimiliki oleh Minang. Karyanya banyak. Tapi teman-teman tahu nggak? Beliau punya adik. Adiknya itu penginjil. Ya, adiknya itu adalah seorang penginjil. Bayangin, kakaknya ulama besar, dihargai, dicintai. Adiknya adalah seorang penginjil. Bayangin, adiknya adalah seorang penginjil. Ibaratnya begini ya, teman-teman, mungkin kalau jadi Buya Hamka ada yang ngomong begini. Awak cakap apa? Ibaratnya awak cakap apa? Cakap dakwah. Awak punya adik seorang penginjil, ibarat seperti itu. Apa yang teman-teman bakal lakuin tuh kalau di posisi itu? Kita berbicara Islam, berbicara dakwah, tapi adik kita sendiri ada seorang penginjil. Tapi apa yang dilakukan oleh Buya Hamka? Melihat itu adalah proses yang memang harus dialami oleh seorang Buya Hamka. Terus bagaimana tentang Rasulullah SAW? Beliau berdakwah kepada para sahabat, umatnya. Tapi pamannya sendiri tidak masuk Islam. Apakah itu bukan luka? Luka teman-teman. Tapi luka itu tidak dijadikan alasan untuk apa? Untuk terus berjalan. Nah teman-teman pasti punya luka ini semua. Gak mungkin enggak. Ya teman-teman pasti punya luka ini semua. Tentang apa? Tentang adik kita, tentang kakak kita, tentang ibu kita, tentang bapak kita, tentang semuanya. Yang membuat teman-teman Yang membuat teman-teman berdiam diri, tidak melanjutkan perjalanan, merasakan bahwa saya ini tidak utuh, tidak berguna. Nah ini harus disingkirkan perasaan-perasaan seperti itu. Perasaan yang dinamakan dengan aku mah apa atuh. Nah ini harus dihilangkan ya teman-teman dalam diri kita. Gak boleh ada lagi perasaan aku mah apa atuh. Ini harus dihilangkan. Ini yang membuat teman-teman tidak merdeka, tidak berjalan tuh di sini. Perasaan aku mah apa atuh. Biarkan ini menjadi lagu aja. Aku mah apa atuh ya, itu cuma biarkan jadi lagu, tapi jangan menjadi sebuah kesadaran teman-teman. Luka di masa lalu, tragedi di masa lalu, traumatik di masa lalu ya. Ini harus dihilangkan. Jangan pernah ada yang ngomong aku mah apa atuh. Ya kalau ada yang ngomong ini ya, ini berarti bukan santri NK ini ya. Ya teman-teman, tidak ada boleh perasaan seperti ini. Kita semua setara, kita sama, mempunyai peluang yang sama. Oke? Biar apa? Teman-teman grow up, berjalan terus. Seperti halnya para sahabat teman-teman ya. Satu waktu nih Sayyidina Umar Ibn Khattab dan para sahabat yang lainnya sering tertawa ya. Lagi tertawa terbahak-bahak ya. Lalu dengar oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, ma yadhak, apa yang membuat
Anda semua tertawa. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kami sedang menertawakan masa-masa bodoh di masa jahiliyah. Tentang kami menyembah ini, melakukan ini. Ini yang membuat kami tertawa, wahai Rasulullah. Apa yang saat itu dilakukan oleh Rasulullah? Apakah Rasulullah langsung bilang seperti ini? Kamu ngapain tertawa? Itu perbuatan bodoh loh. Masya Allah. Akhi, sadar akhi, itu adalah perbuatan bodoh. Enggak, sama Rasulullah dia apa? Didiamkan. Ya, didiamkan. Rasulullah ikut tertawa juga. Itu ada dalam hadis. Artinya apa? Masa lalu kita yang kelam kayak. Masa lalu kita yang begini, begitu ya. Kalau mau diketawain, ketawain aja teman-teman ya. Tapi jangan dijadikan apa? Jangan jadikan kebanggaan. Ya, jangan jadikan kebanggaan. Ketawain aja tentang masa lalu kita yang ini dan itu, agar teman-teman merasa meaningful, merasa penuh saat ini gitu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, akhirnya proses melepas tuh di situ. Ya, proses melepas. Nanti teman-teman terbang. Ya tiru ya. Jadi pelajaran masa lalu aja. Jangan dijadikan apa gitu ya. Kayaknya nggak pantas saya berbicara agama. Masa lalu saya kotor. Teman-teman tahu nggak siapa itu Siti Robiah Al-Adawiyah? Tahu nggak teman-teman siapa beliau? Masa lalunya seperti apa? Dia masa lalunya adalah seorang pelacur. Masa lalunya adalah seorang pelacur. Tapi apakah beliau berhenti untuk berjalan menuju Allah? Enggak. Ya. Teman-teman tahu siapa dulu Sayyidina Umar ibn Khattab? Orang yang pengen ngebunuh Rasulullah. Coba kalau Sayyidina Abu Bakar ibn Khattab ya, ditakut-takuti oleh Rasulullah. Kamu tuh gak bakal jadi apa-apa. Gila kamu. Saya tuh nabi loh. Kamu pengen bunuh saya. Kamu tuh gak bakal jadi apa-apa. Akhirnya apa? Apa hati saya Umar bin Khattab? Ya udahlah, percuma lah saya beragama juga, saya mah apa tuh? Ya Sayyidina Umar bin Khattab gak bakal jadi khalifah teman-teman, gak bakal jadi khalifah. Tapi Rasulullah melupakan hal itu, lalu mendorong terus para sahabatnya untuk maju ke depan. Ya. Nah ini yang makanan empuk orang-orang yang ingin apa? Yang ingin membuat spiritual kita lemah. Akhirnya apa? Kita diperbudak secara spiritual. Udah, ya dosa kamu banyak. Dosa kamu gak bakal diampuni. Kecuali kamu mahabbah kepada saya. Ya, saya adalah Mesias, juru selamat kalian. Jadi kalian gak usahlah banyak lama-lama, udah ya percuma. Kalian gak ngerti ilmunya kok. Ya, kalian nggak ngerti maknanya kayak gini, nggak ngerti. Yang penting kalian mahabbah sama saya, ya insya Allah kalian akan diselamatkan nanti di akhirat. Nah ini ya, orang-orang Indonesia banyaknya kemakan di sini. Akhirnya jadi apa? Jadi pecinta buta gitu loh. Pecinta buta, gurunya mau gini mau gitu tutup mata dia. Ya. Ini pecinta buta namanya. Nah kita banyak dimakan di sini. Kenapa? Karena pengen instan, dogma ya kayak gitu. Beli ini, sedekah ini, nanti masuk surga. Banyak kayak gitu banyak. Karena yang dilemahkan adalah masa lalunya. Itu yang diulik. Ya, masa lalunya itu yang dikuliti. Merasa orang tersebut tidak pantas berjalan menuju Allah. Ya udah kamu ikut saya aja. Nah, ikut saya aja, mahabbah sama saya, insya Allah aman selamat. Akhirnya cuma di dogma aja. Ini banyak terjadi ya di kota-kota tertentu. Ya, banyak sekali. Nah, teman-teman ya, jangan sampai kita terkena fitnah seperti itu. Kita di sini sama-sama berjalan, sama-sama kita berjalan, sama-sama belajar.
ya. Nah teman-teman semua, terkait dengan penyakit ini ya, ternyata ini sudah sudah diwacanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penyakit masa depan, penyakit masa lalu, agar kita hadir pada saat ini. Nah saya tulis ya, ini udah beres ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ya, bentar sebelumnya kita lanjut ya. Ketika teman-teman berada dalam kesadaran saat ini, oke, akhirnya teman-teman apa tuh? Akhirnya teman-teman mendapatkan buah dari kesadaran. Apa? Syukur, ridho, sabar, apa lagi? Yakin. Itu di sini semua. Ketika apa teman-teman berada di masa ini. Jadi jangan berharap teman-teman dapat syukur, dapat ridho, dapat sabar, dapat yakin kalau teman-teman masih menapak di masa lalu, masih menapak di masa depan. Ini mimpi semua, jadi teori semua, bukan pengalaman gitu. Jadi syukur, ridho, sabar, yakin, puas, ya, ikhlas, itu adalah pengalaman batin ketika teman-teman hadir di saat ini. Ini tidak mungkin teman-teman rasakan ketika teman-teman masih berkutat di masa lalu, masih berkutat pada masa depan. Akhirnya teman-teman gak bakal dapet ini semua. Mimpi ya cuman teoritis doang. Oh sabar adalah ini, syukur dihafal, bukan dialami. Saya pengen teman-teman tuh berada di sini, di momentum saat ini. Nanti ini lahir nih. Nah, ridho lahir sendiri, sabar lahir sendiri, yakin lahir sendiri. Sambil dibarengi oleh apa? Oleh ilmunya. Ya. Nanti kita belajar syukur itu apa sih secara ilmu, secara ahwalnya bagaimana, secara prakteknya seperti apa gitu. Ya, nanti insya Allah kita belajar ini semua. Oke. Nah, teman-teman, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memprediksi terkait apa? Terkait mental ini. Ya termasuk qanaah. Ya, teman-teman yang punya masa lalu buruk, Bronx, ya jangan pedulikan itu semua. Teman-teman jalan aja, tutup kuping. Ya tutup kuping dari omongan orang-orang. Jalan aja udah. Gas kalau perlu. Jangan dengerin orang. Biasa teman-teman tuh kalahnya sama orang, omongan orang. Jangan didengerin. Jalan aja terus, ya. Tutup kuping, jalan terus. Orang mau ngomong apa kek, bodo amat, ya. Gua nggak dikasih makan sama lu. Ya, gua nggak dikasih makan sama lu. Gua nggak tinggal sama lu. Jalan aja terus, ya. Peduli amat sama orang, teman-teman, ya. Orang bodoh adalah ketika kita mendengarkan orang lain. Yang tahu diri kita adalah kita, kan. Orang lain cuma tahu hanya beberapa menit, lalu kita dengarkan omongan ocehannya itu. Bodoh namanya, ya. Nah itu bodoh namanya. Kita hidup sama diri kita tuh udah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Oke. Lalu ada orang yang baru kenal kita 2 menit, 3 menit ngomong di komentar misalnya, kamu tuh gini-gini. Terus kita dengerin dia. Tandanya kita nggak mengenal diri kita sendiri, kita lebih mengenal orang lain itu, teman-teman. Ya, jadi tutup telinga, ya, dari omongan-omongan orang lain. Teman-teman jalan aja. Ya. Nah doanya apa teman-teman nih? Ujian. Bapak Sofyan, ya ujian. Ajab itu hanya ada di ini, di film Indosiar, ya. Ya, ajab itu hanya ada di film Indosiar. Ujian.
Allahumma inni as'aluka atau a'udzubika. Ya, teman-teman bisa pakai dua nih, as'aluka atau a'udzubika. Allahumma inni as'aluka wa a'udzubika juga boleh, dua jadinya ya. Allahumma inni as'aluka wa a'udzubika, saya tulis aja ya gini. Wa a'udzubika minal hammi. Teman-teman udah hafal mungkin ya doanya, tapi saya kasih ininya, sirnya biar teman-teman bisa lebih dalam memaknainya. Minal hammi wal hazan. Nah, ini dulu aja nih ya, ini dulu. Nah. Allahumma inni as'aluka wa a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku meminta, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau dan aku meminta perlindungan dari Engkau dari dua penyakit. Penyakit apa? Ham dan hazan. Ya, cemas dan kesedihan. Dari dua ini teman-teman nih akan melahirkan apa? Yuk kita lihat betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa, sudah mampu memproyeksi ke depan nih. Ini penyakit kekinian nih, yang penyakit kekinian. Wal hazan. Wa a'udzubika, ini punten ya, punten salahin teman-teman. Wal hazan. Wal hazan. Wal hazan pakai zai. Wa a'udzubika minal wa a'udzubika minal wa a'udzubika minal azi wal kasr. Nah, teman-teman semua, dari penyakit ini ya, akan lahir apa dalam diri kita nih? Ini sudah menjadi indikasi dalam diri kita. Apa penyakit azi? Aji itu apa? Mager, malas gerak, lemah. Aji itu lemah. Maka ibu-ibu dalam bahasa Arab disebut dengan ajuz. Ya kalau di Empang itu, ya kalau kita ke ibu-ibu, ya ke ibu itu dinamakan dengan ajuz. Ajuz lu mana? Ajuz itu ibu. Kenapa? Dia sudah lemah. Jadi bukan malas, mager, malas gerak, malas ngapa-ngapain, tidak gairah, tidak punya semangat hidup. Dia berharap hidup itu besok mati gitu. Ya besok mati. Namanya azi ini, ajuz. Ya tidak punya gairah untuk hidup. Ya. Ayo tulisan gimana sih? Bentar teman-teman. Ya. Terima kasih ya. Saya soalnya ini waktu itu ditalaki langsung sama guru saya. Wala azi. Ya oke, siap. Ya wal aji. Ya ini jadi tentang apa? Tentang satu penyakit mental yang lahir dari sini. Teman-teman nggak punya gairah sama sekali untuk hidup. Yang tidak punya gairah sama sekali untuk hidup. Tidak ada hima, tidak ada cita-cita, tidak ada progres. Bukan tafwid. Ini orang-orang yang
sudah patah arang oleh kehidupan. Jadi mati segan, hidup tak mau. Ya, putus asa. Mati segan, hidup tak mau. Nih orang-orang kayak gini. Jadi teman-teman, kita membutuhkan manusia-manusia yang siap hidup, bukan orang-orang yang siap mati. Teman-teman zaman sekarang tuh orang yang banyak siap mati. Kenapa? Mendapatkan kehidupan dia tidak apa? Tidak semenyenangkan itu. Akhirnya dia pengennya mati terus. Kalau ada yang ngajakin jihad, orang-orang kayak gini pasti nomor satu nih. Untuk jihad, ya jihad blow on namanya, bukan jihad aslinya. Ini nomor satu orang-orang kayak gini. Diajak demo menurut ini pasti nomor satu orang kayak gini. Ya, direkrut sama ISIS tuh lebih gampang orang kayak gini. Nah, yang suka ngerekrut, yang suka direkrut ISIS tuh orang-orang kayak gini, teman-teman. Bom pengantin orang-orang kayak gini. Ya, pasukan berani lapar. Di sini nih. Orang-orang banyak memalukan tuh di sini. Teriak takbir, takbir, ya. Tapi nggak tahu apa yang sedang dia perjuangkan. Teman-teman. Nah, dari sini juga lahir ini al-kaslu. Apa itu al-kaslu? Sifat males dalam diri kita, tidak mau bergerak. Ya, jadi ini sionya sio batu, teman-teman ya. Sio batu. Ya, nggak mau gerak, diam. Nanti insya Allah kita akan berbicara tentang progres manusia, ya, progres manusia dari batu. Jadi manusia itu ada manusia batu, manusia tumbuhan, manusia hewan, ada manusia yang asli. Manusia batu seperti apa? Manusia tumbuhan seperti apa? Manusia hewan seperti apa? Manusia asli seperti apa? Nanti kita akan belajar tuh tentang manusia-manusia ini. Judul kajiannya adalah menjadi manusia. Nah, ternyata banyak dari kita itu adalah sionya sio batu, teman-teman. Ya, nggak mau bergerak. Kalau bahasa Arab empang itu namanya sekut. Mungkin Tanah Abang juga banyak ya orang-orang Arab kan, yang dinamakan dengan lu sekut wae, lu ente sekut wae ente gitu. Sekut tuh diam, nggak ngapa-ngapain. Nah, ini dari sini ternyata dari ham dan hazen. Nah, ini teman-teman bisa dibaca. Insya Allah nanti di share ya oleh Uda. Nanti mohon dicari Uda ya. Allahumma inni a'udzubika, atau dua juga boleh. Allahumma inni as'aluka wa a'udzubika minal hami wal hazan wa a'udzubika minal azi wal kasal wa a'udzubika. Banyak tuh. Akhirnya nanti apa? Wal golabati daini. Dan aku ya Allah meminta kepadamu perlindungan dari apa? Golabatu daini. Pada puncaknya ketika ini menguasai diri kita nih, golabatu daini, kita terkerangkeng oleh apa? Oleh hutang. Wal qahri rijal. Lalu kita diperbudak oleh satu manusia, oleh seseorang, sehingga kita tidak merdeka. Tuh bayangin, ternyata ya penyakit yang kita alami semua oleh kebanyakan orang tuh dari sini. Nanti dicari sama Uda insya Allah. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Ayah ngaji dulu sayang ya. Sudah tuh mau lihat teman-teman ayah. Ayah ngaji dulu ya. Ya, Teh Jiana mudah-mudahan Allah sembuhkan ya. Jadi sebenarnya Rasulullah sudah ngasih tahu dari dulu. Ya, Rasulullah sudah ngasih tahu dari dulu. Teman-teman nyari ke psikiater, nyari meditasi, nyari di ini nih. Rasulullah sudah ngasih. Ini doanya. Tinggal kamu berpikir lebih dalam bagaimana cara untuk keluar dari situ. Ya, kita nyari-nyari di agama-agama yang lain, nyebrang sini, nyebrang sono kan.
Sampai ada yang ngewirid semua makhluk berbahagia 113 kali. Artinya apa? Kita kurang kenal dengan Rasulullah gitu loh, kurang akrab dengan Rasulullah sampai kita nyari-nyari ke yang lain gitu. Itu tandanya kita kurang dekat sama Rasulullah. Iya, kesadaran itu adalah ilmu dari Rasulullah. Ya, kesadaran itu ilmu dari Rasulullah. Nih, Nabiil Ummi. Apa yang dimaksud dengan Nabiil Ummi? Nanti kita baca. Kita surah. Kita perdalam lagi tentang kesadaran itu ternyata adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ustaz, pembahasan kita ini dari kitab apa? Dari kitab Aqabatut Thariq. Ya, kalau ada yang masuk grup pasti sudah paham. Ya, teman-teman semua, untuk penjelasan lebih dalamnya nanti kita bahas ya. Cuman nggak bisa sekarang. Saya soalnya habis ini langsung ke masjid. Dari masjid saya langsung ke Bekasi. Saya habis ini mau habis ngaji ke Bekasi sama guru saya. Mohon doanya ya biar sehat. Ya udah 2 hari ini tuh sakit kepala terus. Mudah-mudahan sih gak ada apa-apa ya. Oke ya teman-teman semua, teman-teman mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Nanti malam nggak ngaji jangan sampai nakal ya. Ya jangan sampai nakal. Oke ya, sehat-sehat semuanya teman-teman. Nih kalau ada yang mau masuk grup ya, masuk grup monggo silahkan. Nanti ini udah dikirim belum? Udah doa itu kirim ya. Itu dibaca selepas sholat teman-teman ya, dibaca selepas sholat apapun, sholat isya atau teman-teman merasakan kecemasan nih, baca aja itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azi wal kasal. Baca aja itu terus ya, biar teman-teman nggak terkena penyakit itu ya, penyakit kekinian kan, penyakit FYP itu teman-teman. Saya yakin 50% di antara teman-teman semua itu mengalami penyakit ini. Nah, ketemulah dengan saya. Jadi bil barokah penyakit itu ketemu kita gitu. Ya kita nyebutnya doa lunas hutang, padahal bukan itu. Kita mencari akar utama kenapa kita bisa ngutang gitu loh. Jadi ngutang itu adalah puncak terakhir. Ternyata awalnya adalah hami wal hazan. Ya kan? Kita memahami itu doa lunas hutang. Waalaikumsalam sayang. Masuk. Hai. Nah, 0838 733 44369. Monggo di screenshot aja ya, di screenshot. Ya. Di screenshot aja. Ya, saya harus ngaji ya, teman-teman. Ya meskipun ada yang ngebujuk pakai apapun, kalau saya disuruh ngaji ya ngaji saya sama guru saya gitu ya. Paling besok ya, insya Allah besok kita ketemu lagi, kita ngaji itu. Tadi harusnya juga saya malam ini ada ngaji juga di Atohiriah tuh. Kalau akhirnya masih bisa lah, saya sekarang berangkat kuliah subuh kultum, beres buka langsung ke Bekasi. Ya teman-teman nih, kalau ada yang mau nomornya nih, gue ya di screenshot aja. Oke, kita doa sekarang aja teman-teman ya, soalnya malam kita nggak ketemu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at
wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha asal ghayat min jamil khairati fi hayati wa ba'dal mamati rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman semua, ya saya mohon maaf bila ada kekurangan, bila ada kesalahan. Ya mudah-mudahan semua teman-teman ya, Allah berikan kelancaran dalam ibadahnya. Insyaallah besok kita ketemu lagi, malam kita nggak bisa ketemu ya. Kalau teman-teman mau bikin obrolan ya pembahasan ngaji-ngaji kita ya bisa nanti sama Abah Tito, nanti dipimpinnya. Abah Tito ada, Abah Tito? Ada nggak Abah Tito? Ya monggo teman-teman ngobrol, sharing, ya semakin akrab, semakin dekat dengan teman-teman yang lain. Boleh bah ya, asal pembahasannya tidak out of the box ya, harus tetap dalam ranah yang sudah kita kasih pagar ya. Ya diskusi kelompok apa-apa ya, diskusi kelompok ya. Wahyu siap dong ya, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah pakai kitab. Ya. Yang ada kan ngebahas apa-apa nanti ya. Ya sudah kita bahas aja. Bisa teman-teman yang ngerti apa, nanti tanyain ke saya. Tadi kayaknya kita nggak pada paham nih masalah ini. Nanti kita bahas ya, nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman ya. Saya pamit undur diri, mohon doanya.